Nah, itu nanti saya yang milih gitu. Masalahnya adalah kalau di prodi lain nilainya itu misalkan dari Bangkit dikasih A, itu dari prodi belum tentu memberi A gitu. Kalau saya berikan nilai apa adanya dari mitra. Hanya itu tadi SKS-nya dibatasi gitu ya. Kecuali kalau bukan Bangkit misalkan ngambil kuliah di universitas lain, nah itu nggak ada masalah. Anda mau klaim sampai 160 SKS saya nggak melarang karena hanya SKS-nya, IP-nya nggak gitu ya. Tapi kalau program magang atau MBKM yang lain, nah itu saya kunci di SKS ya. Jadi kalau Anda bertanya boleh berapa SKS, jawaban saya 2 SKS sampai maksimal 8. Dalam kasus sangat khusus boleh 10. Ya. Intinya begini, pada saat yudisium, kalau misalkan nilai Anda cum laude, pas-pasan, 3,5, dapatnya dari kuliah magang, bukan kuliah, dapatnya dari program klaim ini, misalkan begini, dengan mengklaim 10 SKS, terus nilai Anda jadi cum laude, nah itu yang akan dimasalahkan di sidang. Jadi bisa jadi Anda tidak cum laude gitu. Paling itu. Kenapa? Ya penjaganya banyak ya kalau matematik ya. Dan Anda tahu sendiri 10 SKS A di kuliah matematik berjuangnya seperti apa gitu ya. Nah itu. Jadi sebenarnya masalahnya di situ. Jadi banyak dosen termasuk yang ada di tim kurikulum dan quality assurance yang merasa bahwa kalau MBKM dimasukkan 20, terus dia A, wah satu semester IP-nya 4 dengan MBKM gitu. Meskipun buat saya Bangkit juga Anda harus usaha sih nggak A, nggak auto A gitu ya. Tapi tetap eh, tidak bisa gitu ya. Itu sih dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya Karina, Bu. Saya izin bertanya, Bu. Ya. Kan mau mastiin aja, Bu. Kan berarti kan saya ikut bangkit ya, Bu, semester depan ya, Bu. Nah, Mm-mm. berarti tadi kata Ibu tuh semester depan alias semester 7 saya maksimal ambil SKS-nya itu 8 SKS ya, Bu ya. Ya, Itu termasuk tugas akhir satu sama seminar matematika betul. satu gak, Bu? Ya, termasuk. Oh, Dan itu harusnya ada di klausul Bangkit ya. Anda udah diterima, sudah udah, Bu. menandatangani semacam kontrak gitu. Iya, udah, Bu. Di situ nggak dikatakan Anda harus minimal berapa SKS? Sepertinya ditertulis sih Bu, cuma saya agak lupa sih Bu maksimal Nah, berapa itu. SKS. Seingat saya yang terakhir itu antara 6 sampai 8 lah gitu. Karena dia maunya itu sisa klaimnya itu katakanlah kalau 6 berarti dia maunya diklaim 18 SKS. Benar nggak? Ya, 18 SKS. Maunya Bangkit itu paling nggak 18 SKS. Jadi dia terserah prodinya mau ngeklaim berapa, tapi dia mengakui program dia 18 SKS. Makanya hanya boleh 6 gitu. Gitu ya, karena jadi pastikan itu tidak dilanggar. Walaupun pada kenyataannya kan prodi nggak ngasih 18 gitu. Jadi, Oh ya Bu. jadi pada dasarnya eh, Anda akan dapat SKS yang lebih sedikit dari 20 gitu ya. Dan kalau SKS-nya tidak terpakai semua, sisanya bisa untuk surat keterangan pendamping ijazah ya, bisa untuk SKPI. Gitu? Untuk kan semisal semester depan kan tugas akhir satu sama seminar matematika satu kan memakan 4 SKS ya Bu. Heeh, Berarti saya cuma boleh ambil tambahan 4 SKS lagi ya Bu maksimal. betul. Nah 4 SKS lagi itu maksud saya tuh kayak mata kuliah mata kuliah luar. Mata kuliah matematik jangan luar karena Oh dari Bangkit Anda boleh banget luar gitu. oh berarti boleh Bu. Kalau saya misalkan ambil mata kuliah umum kayak KWN gitu berarti boleh Bu. Nggak Eh, termasuk 8 SKS itu, Bu. maksud saya tergantung kebutuhan sih, apakah pilihan dalam yang
syarat lulus itu memenuhi 8 SKS kuliah mata kuliah pilihan dalam berkepala 4 ya. Itu syarat Anda lulus nanti gitu. Jadi biasanya akan ngambil 4 SKS pilihan dalam berkepala 4 gitu. Tapi kalau kewirus bukannya wajib ya? Oh, maaf Bu, mungkin saya ganti contohnya, misalkan kayak saya ambil mata kuliah umum bahasa Jepang gitu Bu. Nah, Itu, kalau itu buat saya sayang kalau untuk lulus karena dari Bangkit itu mata kuliah pilihan luar bisa Anda ambil semua di situ. Kan 6 SKS minimal gitu ya. oh berarti kayak bahasa Jepang itu kehitungnya non SKS Bu. Bukan, maksud saya begini Karina. Eh, Anda kan hanya punya 8 SKS nih yang harus diambil. 4 Ya Bu. SKS sudah kekunci di TA dan seminar, sisanya 4. Biasanya yang kurang itu mata kuliah pilihan dalam kepala 4 gitu. Jadi, bagi mahasiswa yang mau lulus tepat waktu tahun depan, memprioritaskan ngambil mata kuliah pilihan dalam kepala 4. Nanti empatnya bisa kan diambil dari Bangkit kan? Oh iya Bu. Enamnya Anda ambil pilihan luar, misalkan Anda ambil full 10 gitu. Jadi 6 pilihan luar dipenuhi dari Bangkit, 4 pilihan dalam dipenuhi dari Bangkit gitu. Oh, Terus jadi oke Bu. ya, nah jadi semester terakhir Anda tinggal ngambil seminar dan TA2 sama apa yang belum lulus gitu. Lebih nyantai. Tapi kalau Anda mau, enggak, saya tetap butuh bahasa Jepang, buat saya sih nggak masalah. Tapi artinya Anda, apakah mata kuliah pilihan dalam berkepala 4 itu 8 SKS sudah dipenuhi. Biasanya yang nggak kepala 4 itu lebih mudah, yang pilihan kepala 2 kepala 3 boleh-boleh aja. Kan 12 sampai 18 SKS kan pilihan dalam gitu. Itu sih. Oh, berarti mau mastiin Bu, berarti Bangkit ini bisa dikonvert jadi 10 SKS ya Bu, 4 pilihan Bisa dalam, 6 pilihan maksimal luar bisa. ya Bu. Mm-mm. Pilihan dalamnya yang kepala 4 ya Bu, berarti ya Bu. Ya, Oh, makasih ya Bu Nuning. ya, ya. Felix, tadi Felix Oh, udah. iya Bu, oke. Eh, ini sih Bu, saya Felix. Saya mau nanya untuk tadi kan saya dengar kalau untuk bangkit itu bisa 4 SKS pilihan dalam. Yang Mm-mm. saya mau pastikan itu Bu, apakah bangkit yang Ibu maksud itu untuk khusus yang machine learning Bu? Kalau misalnya ikut yang lain, apakah masih bisa gitu Bu, 4 SKS? Tergantung muatannya ya. Sebenarnya kalau magang itu otomatis 2 SKS begitu Anda ikut program apa saja, magang 2 SKS itu dapat gitu. Jadi kalau Anda ngambil kuliah magang yang FRS, yang masuk FRS bukan klaim MBKM, maka Anda bisa ikut apa saja dan itu boleh diklaim pilihan dalam 2 SKS kan, gitu ya. Jadi nggak peduli itu ada konten matematiknya atau tidak, pokoknya Anda kerja di luar dalam tanda petik, maka 2 SKS magang itu boleh. Nah, tambahannya adalah 2 SKS studi independen, MA kepala 4. Sebenarnya kalau mesin learning kan ada yang matematiknya itu. Jadi lebih tenang. Kalaupun tidak, saya sih percaya kalau yang bangkit, bisalah nanti dicari mana muatan matematiknya gitu. Oke Bu, kalau seandainya nggak ada, berarti nggak bisa ya Bu? Masa sih nggak ada matematiknya? Anda mau pilih Eh, yang mana? Soalnya saya ambil cloud computing Bu, itu mungkin nggak ada gitu. Tapi algoritma kan ada di situ. Oh, oke. Kalau algoritma masuk sih masuk ya Bu. Oke. Algoritma masih oke lah ya. Oh, baik Bu. Ya, Ya Bu, itu aja sih Bu. Terima kasih Bu. oke. Sama-sama. Arya, malam. Oh iya, ya 2 bulan.
Enggak. Gini. Kalau Anda ambil MA 4096 itu kalau semester ganjil dan MA 409 MA 4095 itu yang semester ini dan MA 4096 yang semester depan itu adalah magang dan magang lanjut 1. Nah, itu sebenarnya mengakomodasi siapa saja yang magang selama semester pendek. Apapun jadi desain ada yang jadi desainer gitu, desainer logo apa kerja di perusahaan, bahkan ada si Dita nggak? Dia magangnya di 21. Nah, itu boleh dapat SKS magang 2 SKS, nggak ada masalah. Tapi minimal itu 2 bulan. Dan itu klaimnya nanti ada penilaian yang harus diisi oleh mitra, ada laporan dan presentasi. Jadi kuliah magang itu isinya presentasi 1 semester sekali, menyerahkan itu dan menghadiri teman yang lain presentasi. Biasanya saya online, itu dibuka semester depan ini. Nah, itu untuk apa saja gitu. Boleh klaim 2 SKS. Nah, apakah semuanya 2 bulan? Kadang-kadang 6 bulan ada. Tapi dia tetap dapat 2 SKS dan rela-rela aja nggak masalah gitu. Kalau MBKM itu beda. MBKM itu nggak seperti Anda ambil FRS. Jadi kalau Anda klaim MBKM, Anda nggak perlu ngambil SKS di FRS. Jadi klaimnya kalau kegiatannya sudah selesai, Anda ngisi form di nanti tautan yang saya bagi ya. Di website ada itu sebenarnya, tapi nanti saya ini lagi up lagi di info MAAK. Anda ngisi itu kelengkapannya, terus saya bikin. Makanya nggak bisa personal, harus nunggu nih. Karena Pak Dekan eh, nggak mau satu-satu, maunya sih 1 semester sekali gitu. Makanya untuk yang mau yudisium Agustus 2 itu saya urusin di minggu depan. Karena kan mau yudisium gitu. Nah, yang lain nanti bisa menyusul. Jadi nanti di situ saya mengajukan dulu ke fakultas, lengkap dengan argumentasi dan bukti, gitu ya. Terus dari sana fakultas memproses. Kalau fakultas sudah oke, nanti akan keluar SK. Setelah SK-nya ada baru bisa masuk ke CX gitu. Jadi urusannya lebih panjang yang MBKM itu. Terus di CX nanti ada identitasnya MBKM gitu. Di setiap mata kuliah MBKM yang Anda klaim gitu. Gitu ya. Jadi beda. Kalau Anda magang yang kuliah biasa ya kuliah. Ya seperti biasa SKS-nya nggak motong yang tidak kelihatan. Jadi nggak kelihatan gitu loh kemakannya nanti. Jadi misalkan gini, Anda klaim MSIB atau apapun lah BKM itu kan banyak banget. Anda klaim nih. Anda mau klaim 6 SKS. Terus Anda kuliah ngambil 20 SKS. Nah, udah selesai kegiatan, Anda mau ngeklaim MBKM 6 SKS nggak bisa. Karena Anda sudah 20 SKS. Jadi 6 SKS itu dibatalkan, hanya bisa 4 SKS gitu. Lewat proses yang panjang itu. Dan proses panjang itu, berapa bulan, Bu? Ya kadang bisa sampai 2 bulan. Kadang pas 2 bulan, ada masalah, salah, nanti diurus lagi. Apalagi kalau transfer eh, kredit ya. Kalau kalau kredit earning masih oke lah gitu. Jadi gitu ya. Dan itu sama nilainya. Kalau Anda kuliah misalkan di Unpad ngambil bahasa Perancis 3 SKS gitu. Nanti 3 SKS ini jadi pilihan luar. Jadi di kelulusan 3 SKS Unpad itu masuk, tapi nilainya enggak gitu. Jadi nanti yang dari ITB 141, yang dari Unpad 3. Jadi Anda lulus 144 SKS, nanti IP Anda itu yang IP ITB itu 141 ditambah transkrip yang dari Unpad 3 SKS gitu ya. Nah,
enggak, di lu ya, jadi IPK lulusnya yudisium itu ke 141, bukan 144. Iya, buat saya makanya eh, saya lebih senang itu karena saya nggak punya beban. Makanya kalau Anda kuliah di tempat lain, Bu mau 20 SKS saya kasih. Nggak ada masalah. Top up ke 100, eh selama ini hanya angkatan, aduh, kalau gitu angkatan sih. 18 satu orang yang bisa begitu. Ya. Hmm. Ya, 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 ya. Hmm. Semester reguler, semester depan. Jadi setiap semester, oh iyalah. Kan nanti itu seperti mata kuliah biasa aja sama agak aneh sih. Ya kan karena itu dihitung. Ya Anda MBKM ini misalkan MBKM ini ngeklaim 6 SKS. Berarti Anda nggak boleh ngambil nih 6 SKS. Ya kan? Karena idenya MBKM itu harus masuk ke 24 SKS yang buat Anda dapat PIN ijazah nanti loh gitu. Nah, makanya banyak cutting Anda itu yang, Bu, boleh nggak saya tetap magang? Udahlah, SKS-nya nggak usah diklaim. Saya ambil 20 SKS kuliah biasa. Sanggup nggak? Ada yang sanggup, ada yang hilang. Berat, karena apalagi kalau magangnya serius ya. Kalau Anda magang di startup, oh dikerjain habis itu. TA-nya sampai nggak dikerjakan gitu. Jadi itu ya, itu pilihan. Ya. Hmm, 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 hmm. Hmm. Nggak apa-apa. Boleh. Jadi gini, kalau Anda bilang tadi ya, katakanlah semester terakhir, terus Anda ngambil KU 8 SKS. Jadi kan sisa tuh 8 SKS. Artinya kalau normal 144, ini kan jadi ditambah 8152. Terus IP Anda kumlot di situ. Nggak ada masalah. Karena Anda berjuang lah. 8 SKS-nya itu di kampus berjuangnya ya. Saya mas 160. 160. 144. Iya, ya, 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 ya. Eh, saya tidak tahu ya, kumlot itu kalau dulu apakah mengulang itu masih layak kumlot atau tidak. Jadi sidang kan Anda selesai seminar itu ada sidang yudisium. Itu yang menyidang itu kaprodi, dosen wali, dosen pembimbing, dosen pengajar. Nah, kalau ada seseorang kandidat kumlot
IP-nya di atas 3,5, IPK di atas 3,5, satu. Yang kedua, itu klausulnya kalau Anda baca peraturan akademik ITB, klausulnya kedua, tidak ditemukan sesuatu yang memberatkan. Nah, saya lupa redaksinya. Intinya itu. Jadi ketika ada yang kumlot, saya harus tanya, ada yang keberatan nggak dia kumlot gitu. Misalkan, ini terjadi nih, saya lupa berapa tahun yang lalu. Dia pernah nyontek. IP dia nyaris 4, tapi dia pernah nyontek. Nggak sah dia, udah langsung nggak kumlot aja. Dan anaknya sudah sadar. Karena ketika ketahuan, ya langsung kamu nggak akan bisa kumlot berapapun nilai kamu. Dan dia ya sudah, walaupun dia yang beri contekan, katakanlah gitu ya. Itu contoh satu gitu. Nah, kasus yang kedua adalah kalau misalkan ternyata begitu dilihat beberapa mata kuliah favorit dalam tanda petik itu BC, 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 BC gitu. Tapi pilihan luar dia A semua. Terus persis dia 3,5. Kumlot nggak? Kumlot. Karena dosen lain, nggak masalah. Ya paling, wah ini pas-pasan kumlot gitu. Terus, wah ini dia diuntungkan dengan mengambil mata kuliah pilihan luar yang A semua misalkan gitu. Tapi bukan MBKM. Karena kenapa? Kalau MBKM itu kelihatan. Transfernya, placeholder-nya itu KU yang itu gitu. Kan kalau placeholder-nya ITB itu KU-nya kepala 3 ya nggak ada yang 4 ya. Yang 4 tuh punya prodi. Jadi placeholder prodi untuk MBKM itu kelihatan keluar magang, magang lanjut 1, magang lanjut 2, terus studi independen itu ada yang 1, 2, 3 SKS semuanya kepala 4 gitu. Nah, itu biasanya sebentar. Ini dia dari magang, ini. Biasanya akan dilihat lagi. Kalau tidak ekstrim dalam hal seperti yang saya katakan tadi, 6 sampai 8 SKS, saya akan defense dulu. Layaklah, dia harusnya dapat 20 SKS. Dia magang di 3 tempat yang berbeda, prestasinya bagus. Biarinlah kumlot meskipun pas-pasan. Nah, itu ada, pernah terjadi itu, gitu ya. Jadi kasusnya eh masing-masing ya, tidak bisa di-generate gitu. Tergantung keberuntungan dan nasib ya gitu. Tapi ya, ya. Jadi kalau sudah bagus sih biasanya mau klaim berapa juga nggak ngaruh sebenarnya. Nggak ada masalah. Ya oke, saya lanjutkan ke Emir dulu tadi yang resen. Silakan Emir. Misi Bu, saya ingin bertanya Bu. Saya ada 2 pertanyaan. Jadi kan semester 7 saya mengambil bangkit ya Bu. Yang mana tadi kalau Ibu bilang tuh bisa diklaim sebanyak 10 SKS ya Bu? Maksimal. Maksimal. Nah, kan saya rencananya mau klaim 10 SKS. Walaupun saya mengklaim 10 SKS, apakah di semester biasanya saya hanya bisa mengambil 8 SKS yang Ibu bilang tadi Bu? Kalau Apa bisa bangkit lebih? iya. Kalau bangkit iya Bu. Iya. Berarti total semester depan, semester 7 saya berarti saya total hanya dapat 18 SKS gitu Bu. Nah, kalau dari bangkit sendiri kan tadi dapat 10 ya Bu, dengan 4 kepala 4 kepala 4 ya Bu. Heeh. Pilihan dalam. Nah, itu bisa menjadi yang syarat lulus nggak ya Bu? Yang Iya bisa. kepala 4 pilihan dalam. Ya, Bisa ya Bu? bisa. Berarti saya tinggal kepala 4-nya 4 SKS lagi gitu ya Bu? Betul. Oh baik Bu, itu aja sih Bu. Ya. Ya, jelas ya. Jadi kenapa 4? Karena Anda masih harus dipaksa ngambil 4 lagi gitu. Kalau saya kasih 8 kepala MA pilihan dalam, nah itu pasti nggak boleh karena kan jadi Anda nggak ngambil kan. Ya, ya itu sih masalahnya. Ya oke, Faras. Oke, makasih Bu. Aku mau nanya 2 pertanyaan. Yang pertama tuh, kalau misalnya sekarang kita magang di tempat lain gitu ya Bu. Mm-mm. Terus nanti di semester reguler kita ambil makul magang 2 SKS. Nah, terus nanti kita ikut bangkit. Nah, apakah jatah untuk klaim SKS pilihan dalamnya itu jadi 2 atau tetap 4 ya Bu? Maksudnya ada magang dan magang lanjut 1 ya. Iya, jadi magangnya tuh magang di tempat Empat. lain. Terus nanti ada Iya, klaim dari bangkit. Itu apakah iya. klaimnya tuh tetap jadi 4 atau jadi 2 karena kita udah ada magang 2? Aturan umumnya sih 2. Oh, jadi Tapi
Oh ya, Nanti kan keluar MBKM-nya itu yang satu MBKM, yang satu ngambil di tempat lain gitu ya. ya. Bukan berasal dari kegiatan yang sama. Itu Mm-mm. biasanya saya yang defense gitu. Oh, Jadi bisa diterima, bisa enggak. Tapi akan saya usahakan, karena itu pernah terjadi. Dia magang di 3 tempat, otomatis dia punya magang lanjut 1 dan magang lanjut 2. Tapi yang diakui hanya 4. Saya nggak bisa mempertahankan 6 walaupun dia magang di 3 tempat. Ya, tapi itu pernah berarti terjadi. Ya, bisa jadi 6 tapi jangan terlalu berharap 6 ya. Bisa anggap aja 4 gitu. ya, ya. Oke. Terus satu lagi, kalau klaim SKS bangkit ini sama apa ya? Aku lupa. Sama apa? Magang sama di klaim bangkit ini harus boleh di semester yang sama atau enggak? Jadi misalkan aku ngambil makul magangnya tuh di 8. Mm-mm. Eh, Hmm, harusnya boleh ya. boleh. Tapi ada aturan baru dari Didik dan saya belum klarifikasi lagi. Jadi begini, SKS yang Anda ambil lewat MBKM itu akan dilaporkan oleh Didik ke PDDikti. Nah, di kalender akademik itu ada jadwal kapan Didik melapor. Kalau misalkan, saya lupa apakah per semester ataukah per tahun gitu. Kalau dia lapornya per tahun, Anda aman di 2 semester itu. Kalau dulu waktu pertama kali klaim MBKM, saya itu bahkan menyebar di 4 semester. Karena sisa SKS-nya dia hanya 2, 4 gitu. Padahal dia klaim 10. Jadi saya sebar di masing-masing semester. Masih mungkin. Tapi peraturan terbaru itu tidak memperbolehkan. Itu ya. Oh, Jadi ya. pada dasarnya, oke, kalau saya nggak masalah. Tapi kalau didiknya sudah kelewat, misalkan Anda magang di semester 7. Terus di akhir semester 7, didiknya melapor. Nah, apakah sisa yang Anda akan klaim di semester 8 itu masih boleh atau tidak? Itu saya nggak tahu yang baru ini. Gitu ya. Pada prinsipnya boleh, karena saya bisa main, saya lempar ke sana. Waktu itu gitu, saya pernah melakukan itu. Tapi itu katanya merepotkan Didik gitu. Saya nggak ngerti. Jadi sekarang saya nggak bisa ngeklik lagi. Jadi gini situasinya ya. Setelah SK turun, itu nanti kita harus nginput lagi ke CX. Nah kalau dulu itu saya yang input manual. Jadi saya bisa milih semester mana yang bisa saya input gitu. Sekarang enggak. Itu saya kembalikan lagi ke Dikdik, terus saya ngasih ini di input di semester berapa SKS, mata kuliahnya apa gitu. Jadi agak lebih panjang birokrasinya, makanya ya itu. Gitu ya. Oke. Siap. Makasih, Bu. Yuk, Maulana. Pertanyaannya agak mirip sama Faras tadi, Bu. Saya kan udah selesai ngambil bangkitnya, Bu. Ini kira-kira kalau saya klaim di semester 6 bisa nggak, Bu? Udah lewat ya. Iya, maksudnya itu, Bu. Nah Tadi, itu yang saya nggak tahu bisa atau tidak, karena bukan saya lagi yang ngeklik. Itu Didik nanti yang ngeklik. Semester 6 Anda ngambil berapa SKS? 14, Bu. Jadi masih ada sisa. Oh, bisa ya. Jadi Itu, saya rencana ngambilnya kalau apa? Saya rencana klaimnya 6 sih, Bu. Jadi nanti kalau di total sama 14 jadi 20 totalnya nanti. Gitu. Gimana, Bu? oke. Semester 7 nggak ngambil, nggak ngeklaim. Oh, sorry. Sorry. Semester 7 Anda belum ya? Iya, belum, Bu. Oh, kalau Anda bisa, semester 6 bisa. Semester kemarin harusnya masih bisa. Oh, Kan Anda ngeklaim sekarang kan? Nanti saya iya, barengin betul. sama yang Yudisium Agustus Iya. 2. Yudisium Agustus 2 itu harus ikut semester ini. Jadi semester 6. Ya, Anda 20 ya. Oh, Ya, jadi kalau bisa, mau bisa.
Ya, jadi kalau mau klaim semester 6 harus ikut yang cutting-cutting juga gitu, Bu? Ya. Oh, Sebentar. Anda bisa ikut bangkit tapi Anda ngambil 14 SKS ya? iya, saya dari apa namanya, kalau dari teman-teman saya kemarin, saya kurang tahu kalau tahun ini diperketat atau bagaimana. Cuman dari teman-teman saya itu malah dari univ lain itu ada yang univnya itu bahkan nggak apa ya, kurang membantu di bagian MBKM gitu. Jadi mereka harus kuliah full 20 SKS sambil ikut bangkit gitu, Bu. Dan klaimnya cuma dapat berapa? 2 sampai 4 SKS itu nggak apa-apa gitu, Bu, mereka. Gitu sih, Bu. Saya kurang tahu gimana lanjutannya gitu. Oh, iya iya. Karena kalau cutting Anda waktu itu bahkan nggak diterima gara-gara ngambil 10 SKS. Itu Oh saya inget gitu. banget. Mm-mm. Makanya kemarin kan saya selalu ingatkan ya, Pak, begitu saya harus tanda tangan persetujuan itu, eh, saya minta Bu Novita ingetin SKS-nya. Tapi kalau Anda 14 lolos ya mungkin mangga kalau mau mengulangi yang belum, yang mau datang. Kalau Saya dibilang, iya, kalau tapi saya tidak diterima. menyarankan. Takutnya nanti kenapa-napa buat yang apa mau ikutin. Iya, kalau dulu karena saya nanya dulu ke ke Pak Yudisnya, ini gimana boleh nggak segini gitu. 8 lah Bu, jangan 10. Dia yang bilang begitu. Makanya saya bilang ke 19 waktu itu 8. Padahal di situ ditulisnya 6 SKS. Saya ingat itu, nulis 6 SKS itu. Bangkitnya minta 6 SKS aja Iya, gitu. betul betul, Bu. Ya, oke. Ya itu sih. Ya kalau Anda lolos berarti yang lain juga boleh mungkin. Nah, Oke. gitu, Bu. Ya, Itu aja sih, Bu, mungkin. ya, Berarti bisa ya oke. diklaim di semester 6 ya, Bu? Bisa, bisa kalau Anda bisa. Kalau udah Makasih, Bu. selesai mah bisa. Yuk. Ya, Priscilia. Oke Bu, jadi sebenarnya pertanyaan saya tuh agak mirip juga sih Bu. Jadi kan saya kan semester 7 nanti bakalan ngambil bangkit nih Bu. Nah di Hmm, satu sisi saya tuh di semester 7 rencana awalnya itu kemarin mau ngambil TA plus seminar, itu kan udah 4 mhm, SKS ya Bu. Terus mhm. kebetulan saya juga masih ada matkul pilihan terarah yang belum nih Bu. Eh, mau ngambilnya tuh Nah, struk al sama PTG. Jadi kayak totalnya 12 SKS Bu. Itu gimana oke. ya Bu? Apakah kayak Nah itu dia diperbolehkan? kalau tadi Maulana lolos, bisi Anda lolos. Udah Soalnya kalau diterima bangkit, tapi. Udah diterima, udah udah tanda Bu. tangan fakta integritas ya? Udah, Bu. Oke. Kok saya nggak disuruh tanda tangan ya? Anda pembimbingnya siapa? Yang tanda tangan di situ siapa selain Anda? Tanda tangan yang mana ya, Bu? Kemarin tuh kayak baru yang diminta isi Google Form gitu sih, Bu. Mungkin belum dikirim kali ya, Pak. Nah, itu. Integritas. Jadi fakta integritas itu seingat saya biasanya itu dulu itu pertama mintanya wakil rektor. Wakil rektornya ngomel, terus semua peserta bangkit di SK jadi satu, tanda tangannya cuma satu gitu, tapi wakil rektor. Habis itu turun ke WDA. Setelah itu turun ke Kaprodi. Masalahnya di fakta integritas itu tanda tangan di atas materai, termasuk kontrak ngambil 6 SKS itu saya ingat gitu. Kalau itu belum, tunggu aja. Artinya begini, kalau Anda mau coba misalkan 12 SKS, nanti antara fakta itu dulu yang harus Anda tanda tangani atau SKS dulu yang Anda ambil gitu ya. Kalau si tanda tangan itu Anda tidak kerjakan kan nggak ada yang melarang sebenarnya gitu loh. Terus Anda ambil SKS dulu 12, ternyata faktanya baru datang setelah daftar ulang gitu ya. Dan di situ dalam tanda petik kalau Anda nggak sekian SKS, maka harus mundur. Misalkan gitu. Ya Anda tinggal batalin aja kan di PRS gitu. Tapi kalau itu nggak apa-apa kayak kasus Maulana ini dia selesai-selesai aja, gak ada masalah. Ya udah gitu. Gitu ya. Oh, Kalau iya. kalau saya prinsipnya begitu. Selama tidak merugikan dan Anda bisa mengatur waktu, berarti oke-oke aja. Kecuali itu Oke, ya Bu. kalau 20 SKS, itu mah berat pasti. Oh iya, Bu. Ya.
Soalnya kalau dari saya sendiri tuh niat mau ngeklaim bangkitnya tuh buat di semester 8 sih Bu. Jadi kayak biar semester 8-nya tuh kayak kosong cuma ngambil TA sama seminar 2 gitu Bu. Oke. Oh. Kalau itu mungkin sih. Jadi nanti saya urus MBKM-nya ketika Anda di semester 8. Itu lebih enak, lebih Iya santai Bu. kan? Iya. Ya. Oke, itu aja sih Bu Oke. dari saya. Makasih Ya. Bu. Yuk. Sareta? Iya Bu, permisi perkenalkan saya Syareta. Izin bertanya Bu, kan saat ini saya sedang magang juga Bu, dan sepertinya sampai awal Agustus nanti udah selesai magangnya. Nah, Mm-mm. untuk magang yang diklaim di CX itu kan hitungannya di semester reguler ya Bu. Mm-mm. Jadi Nah, nanti itu untuk pelaporan dan urusan administrasi lainnya berarti dilakukan di semester reguler semua ya Bu? ini kayak kuliah aja. Kuliah, tugasnya Anda ngumpulin slide, ngumpulin laporan sama presentasi. Udah. Dan biasanya saya online ya. Jadwalnya mungkin Hmm. Rabu sore. Oh, kalau Kadang-kadang untuk juga bebas sih. Maksudnya nggak harus Rabu sore, menyesuaikan karena biasanya saya online karena eh, sudah tidak di Bandung pada begitulah gitu alasannya. Jadi intinya itu, Anda sekali presentasi, mengumpulkan laporan, slide. Kayak kuliah biasa aja. kalau untuk tadi kalau nggak salah Ibu sebut ada format nilai dari mitranya. Itu berarti diurus di semester 7 juga ya, Bu? Ya, nanti Maksudnya saya biar kasih contohnya. mumpung lagi di sini kalau misalnya ada yang perlu diurus ke perusahaannya biar enak gitu, Bu. Ngurusnya langsung, nggak online. Boleh. Kalau Anda mau ngambil kuliah magang di semester depan, Anda WA saya aja. Terus nanti saya kirim formatnya yang harus diisi oleh mitra. Jadi pada saat nanti Anda mengikuti kuliah magang, biasanya kuliah pertama itu untuk menentukan jadwal presentasi. Gitu. Jadi Oh, baik, Bu. kuliah magang kalau isinya misalkan hanya 5 yang ngambil dan presentasinya hanya 2, ya satu semester itu cuma 2 kali masuk gitu. Tapi makin ke sini Oh, makin iya. banyak nih, kayak kemarin terakhir ada 30-an. Nah, kalau 30-an perlu 10 kali pertemuan gitu. Kali pertemuan ada 3 orang. Gitu. Oh, baik, Bu. Paham. Ya, Berarti nanti saya WA Ibu aja ya, Bu. ya, Ya, terima kasih, Bu. oke. Ya, Nabila? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Jadi kalau misalkan saya ikut bangkit ya, Bu, ya, untuk di semester Hmm. 7. Nah, kalau misalkan SKS-nya itu diklaimnya pas di semester 8, apakah nanti pas di semester 7 itu bisa ambil lebih dari 8 SKS ya, Bu? Nah, itu tadi loh. Maksud saya, sebenarnya kan secara klaim jalan-jalan aja gitu ya. Kalau memang misalkan situasinya nanti fakta integritas yang harus Anda tanda tangani itu, kalaupun di situ ada 6 SKS dan Anda melanggar, Anda tetap bisa mengikuti bangkit, ya nggak ada masalah sebenarnya. Gitu. Saya ini kan ngomong berdasarkan pengalaman kemarin gitu. Ada kasus di mana ketika dia itu mengatakan, wah saya nggak bisa, saya harus ambil 12 SKS, terus dia nggak jadi diterima gitu. Itu ada kasus itu, makanya saya wanti-wanti. Terus ada juga yang, waduh Bu, nggak bisa deh Bu, saya nggak jadi ikut karena kalau cuman segini mas saya nggak bisa lulus tepat waktu gitu. Itu juga ada, jadi nggak jadi ngambil secara otomatis gitu. Tapi ternyata ya tadi Maulana berhasil gitu. Ya boleh aja Anda coba. In case bahwa itu akan bermasalah, maka Anda batalin saja di PRS. Atau Anda mundur dari bangkit gitu. Oh, begitu ya, Bu. Oke, Ya, Bu. Terima kasih, Bu.
Sama-sama. Oke, ada lagi? Tadi Antonius nulis apa ini? Kalau dari Bangkit sendiri saya pernah nanya dibebasin dari kuliahnya, Bu. Kalau apa? Antonius ada ini, selesaikan kalimatnya. Jadi kalau misalnya kita ngomong ke Bangkitnya sendiri, Hmm. kita ngambil lebih dari 12 SKS, nanti kita bakal respon dibebaskan ke kuliahnya, Bu. Seperti itu, Maksudnya dibebaskan ke kuliahnya ke itu, pihak kuliahnya. maksudnya Anda bebas ambil berapapun SKS-nya gitu. Iya, kalau saya nanya ke official Bangkitnya Oh dulu pas gitu. daftar. Iya, Tapi di fakta integritas ada tidak? kalau saya itu tidak ingat, maaf. Oh, oke. Oke, kalau di fakta integritas nggak ada lagi gitu. Kalau waktu itu saya ingat ada gitu. Kalau sekarang udah nggak ada ya bebas aja. Maksudnya saya ngomong begini kan karena saya berdasarkan pengalaman ya. Ternyata sekarang diperbaharui boleh bebas ya ada bebas. Tapi saran saya jangan 20 SKS. Jadi kalau belasan masih oke lah gitu. Tapi kalau 20, waduh jangan deh. Berat-berat. Izin menanggapi, Bu. Mm, Kayaknya yang 6 SKS itu masih ada di fakta integritasnya. Cuman sepertinya pihak bank itu cuman pengen apa ya, biar tidak membebani mahasiswa aja gitu, Bu. Jadi biar apa ya, menjamin mahasiswanya biar bisa fokus ke bangkitnya. Takutnya kalau ngambil Iya, SKS kebanyakan itu jadi mungkin gitu. begini masalahnya. Ya benar itu memang tujuannya. Tapi Anda kan tanda tangan di atas materai. Itu tuh Ya, bernilai hukum gitu loh. Ya, Kalau itu betul. Anda langgar, terus ada masalah, ada yang salah gitu. Ya buat saya sih itu aja. Kalau selamat-selamat aja sih ya nggak apa-apa. Oh masih ada kan berarti 6 si 6 SKS itu ya? Hmm, ya, ya. Kalau saya ngomong karena waktu itu, ya itu yang saya ceritakan itu, ada mahasiswa, "Bu, 8 lah Bu, jangan 6," gitu. Ya udahlah saya tanyain, "8 boleh nggak?" "Boleh kan itu deket dengan 6," gitu katanya. Buat saya mah, himpunannya apa dulu? 8 deket dengan 6. Oke, tapi boleh. Dan dia lolos, nggak apa-apa. Jadi di fakta integritasnya itu dia tulis 8 gitu. Nah, terus ada yang, waduh Bu, saya nggak kekejar kalau cuman segitu, saya harus 12. Dia tulis 12 terus dia nggak lolos. Padahal udah tanda tangan tuh fakta integritas gitu. Itu saya lupa angkatan berapa ya. Si Robin kan 18 ya. Itu. Jadi ada kasus itu gitu. Makanya setelah itu saya selalu ingatkan. Gitu. Tapi yang terakhir ini 2023 itu mah, Bu saya daftar bangkit, saya biarin aja semua dan ternyata banyak yang keterima gitu. Jadi ada masa di mana mahasiswa matematik itu banyak yang daftar dan sedikit yang keterima. Kalau jadi saya lupa hanya 2 orang kalau nggak salah yang matematik, yang aktuaria banyak. Waktu itu hanya sedikit yang matematik. Makanya saya nggak ribet ngurus dan 2 orang ini seingat saya, Bu, saya nggak usah, ini saya buat SKPI aja ya udah gitu. Jadi saya nggak perlu ngurus MPKM-nya. Nah setelah itu yang angkatannya Maulana Antonius dan tadi siapa tadi lagi. Nah itu banyak gitu. Nah kalau sekarang saya lihat ini kayaknya pada banyak juga gitu yang mau ngambil ke bangkit lagi. Gitu. Jadi magang ini lagi tren ya. Ada baiknya Anda manfaatkan dengan baik. Jadi ketika Anda lulus di portofolio Anda ada pengalaman plus-plus ini meskipun dari yang saya dengarkan selama ini kebanyakan ada di startup dan Anda dikerjain habis sudah buat saya. Wah, ini mah dikerjain gitu. Iya, Bu, susah sekali apa namanya bagi waktu gitu. Jadi silahkan diukur lah. Kalau mampu ya ambil saja. Karena ada yang penggila magang sampai, Bu, saya nggak ikut wisuda ya kenapa?
Saya mau magang dulu lah, ngapain? Udah aja lulus terus kerja. Kenapa perlu magang? Aneh gitu. Ya, nggak apa-apa Bu, lebih seru gitu. Statusnya masih mahasiswa, udah beres tapi masih magang gitu. Ya, jangan lama-lama gitu. Tapi ada juga yang begitu gitu ya. Jadi Anda bisa ngukur sendirilah mana yang perlu. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Nah, satu lagi ya, dosen pembimbing. Ya istilahnya, iya dosen pembimbing. Dosen pembimbing program Bangkit ini yang 2023 semuanya saya. Karena setiap saya minta ini, oh udahlah, ibu aja gitu. Di satu sisi, saya gampang kontrolnya karena satu brek semua gitu ya, jatuh ke saya. Tapi di sisi lain, Bangkit yang sekarang itu minta laporan gitu. Jadi pada melapor, untungnya saya nggak harus eh, kalau ada satu program yang saya harus menulis report juga gitu. Jadi dikerjain juga masih itu. Ada G-form-nya, kemudian saya harus ikut menilai gitu. Kalau Bangkit ini enggak, ternyata hanya laporan terus diterima, saya cek aja gitu, scanning gitu. Nah, bisa dibayangkan kalau yang ikut banyak terus hanya kaprodi. Nah, bebannya jadi meriah begitu. Jadi saya sarankan dosen wali atau terserah Anda mau menunjuk eh, dosen yang komunikasinya mudah dengan Anda gitu. Nanti tolong lapor ke saya gitu. Karena kalau Bangkit, transkrip segala macam itu akan dikirim ke dosen dosen pembimbing itu. Kemudian Anda melapor ke dosen tersebut. Lalu kita punya WA khusus pembimbing Bangkit biasanya ada. Ya, itu ya. Kalau sudah positif nanti menjalankan programnya. Ya, tapi sekali lagi tugas Anda TA ya. Nanti akhir Agustus saya audit ya, gimana perjuangan TA Anda lewat form. Ya, Sean? Saya izin bertanya Bu, perihal masalah pembimbing juga ya. Kemarin itu saya sudah mengisi form itu dan berdasar ya dengan segala info yang saya terima gitu, akhirnya saya memutuskan buat ngisi namanya Ibu gitu di apa namanya di form untuk eh, ya form untuk pembimbingnya Bangkit itu ya, kayak daftar ulang gitu. Nah itu nanti bagaimana Ibu? Apakah nanti tetap Ibu karena saya sudah mengisi formnya, atau nanti kayak kita harus ke konfirmasi apa ya? Kita harus bilang lagi ke panitianya untuk mengganti dosennya gitu ya Bu? Oh, nggak apa-apa, bebas. Maksud saya, kalau semuanya ke saya kan ini nggak tahu ini ada 40-an misalkan. Lumayan kan? Berat gitu. Jadi kalau sudah terlanjur saya dan mau diganti boleh, tetap juga boleh, nggak ada masalah. Gitu. Karena buat saya itu ya bagian tugas dari Kaprodi. Cuman kalau banyak banget, kadang-kadang dosen wali itu ada yang bisa saya ajak kerjasama gitu ya. Tolong dong bimbingin. Oh iya Bu gitu. Dan dia ikut ngopenin gitu. Tapi ada banyak juga dosen wali yang, hah apaan tuh saya serain Kaprodi aja deh. Ada yang gitu gitu. Atau Anda punya, Bu saya dengan bukan dosen wali, bukan dosen pembimbing, eh, tapi enak ngobrolnya. Bu saya boleh nggak ibu ini aja atau bapak ini aja. Gak ada masalah ya. Asal Anda minta, Pak mau nggak jadi pembimbing Bangkit? Terus ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Nanti paling lihat laporan, memantau gitu. Kalau nggak keberatan boleh, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya bebas sih dosennya tuh siapa gitu ya. Karena itu akan muncul di SK. SKM BKM nanti itu pembimbingnya siapa gitu. Jadi eh, begitu ya. Begitu saya udah menjawab. Baik Bu, terima kasih sudah menjawab. Yuk, sudah cukup? Aku mau nanya, Ya boleh. kalau mau ambil SKS magang di luar Bangkit sama nanti Bangkit mau ambil 4 SKS juga yang
kepala 4, jadi ambil magang juga. Jadi kalau magangnya di luar Bangkit, ambilnya magang biasa atau magang yang lanjutan ya, Bu? Jadi begini, kalau Anda klaim SKS Bangkitnya di semester 7, Anda ambil magang yang Bangkit, itu MBKM-nya 4095. Makanya kenapa ada magang lanjut 1, magang lanjut 2, supaya nggak menimpa. Kalau Anda berkali-kali ngambil magang, itu kan seperti mengulang kalau kodenya sama. Makanya kodenya dibedakan. Jadi kehitung, gitu ya Catherine. Oh, jadi harus Jadi kalau beda. Anda MBKM semester 7, maka nanti placeholder-nya adalah MA 4095 magang. Terus Anda magang di tempat lain. Nanti semester depan saya buka lagi, tapi bukan 4095, tapi 4096, magang lanjut 1. Itu penamaan saja. Dulu itu sebenarnya magang A, magang B, magang C, tapi ternyata jadi nambah SKS. Jadi kita harus sampai ke senat, ngadepin senat dulu gitu loh, kalau mau buka mata kuliah. Jadi waktu itu udahlah males bikin, daripada mengubah magang menjadi magang A, itu dianggap menghapuskan magang, menambahkan mata kuliah baru magang A. Makanya udahlah apa ya? Ya udah magang lanjut 1, magang lanjut 2. Padahal sebenarnya itu magang ABC gitu loh. Sama kayak studi independen itu kan ada 3, ada yang 1 SKS, ada yang 2 SKS, ada yang saya lupa, ada 3 SKS ya. Waktu itu soalnya hanya 9. Aduh saya lupa lagi. 4 ditambah 5 ya harusnya itu. Jadi ada yang 1 SKS, ada yang 2 SKS. Itu karena untuk mengakomodasi ketika, oh ini nggak bisa 2 SKS, hanya bisa 1 SKS, itu ada gitu loh placeholder-nya. Gitu ya? Oh, jadi tergantung ambilnya semester berapa ya, Bu? Jadi Ya, kalau semester 7 magang luarnya ya ambil magang biasa, tapi kalau terus jadi magang untuk Bangkitnya yang semester magang 8 lanjut berarti 1. magang Ya, lanjutan. Itu ya, ya, Bu? ya. Oke, thank you. Yuk, ada lagi? Nah, cukup ya? Oke, baik. Saya paling pasangnya kalau nggak sempat malam ini, besok ya. Mau lanjut bimbingan ini masih ada antrian malam-malam. Jadi kalau masih ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa WA saya ya. Dan itu tadi, perhatikan kalau Anda menandatangani sesuatu, apalagi data smatre, isinya bagaimana, gitu ya. Tapi intinya selama Anda bisa mengatur waktu, ingat bahwa prioritas Anda adalah TA dan seminar. Itu yang harus lulus, ya, supaya nggak berat karena berlaku masa 1 semester ya. Anda sudah tidak pakai acara transisi ya. Kalau 19 masih ada transisi. Kalau Anda udah langsung eksekusi TA seminar 1 semester. Jadi 1 semester bisa. Hah? Oh, oke. Ya, oke. Cukup. Baik, kalau sudah, ini karena bukan saya yang ngebuka ya. Bukan Zoom saya, ini Zoom-nya lagi bermasalah. Jadi saya izin leave ya. Kalau ada apa-apa, Anda bisa kontak saya. Oke, yuk malam Terima kasih, Bu. semua. Ya.